Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembimbing kami yaitu Pak Ade Nuari. Di sini kami akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Nusantara. Kami dari kelompok C yang beranggotakan 6 orang. Ada Asanalisa, Anita Effendi, Ica Silvania, Al-Fajri, Aji Saputra, dan Ajis Kurniawan. Strategi dakwah di Nusantara. Pertama-tama, apa sih dakwah itu? Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi seseorang, sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Ada berapa sih strategi dakwah di Nusantara? Yang pertama ada perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, yang kelima kesenian, dan yang keenam politik. Sejak masuk ke Indonesia, Islam berkembang dengan begitu pesat. Islam diperkirakan dapat berkembang luas di Indonesia karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adiktif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Bahkan menurut sejarawan, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur dan strategi. Salah satu arti strategi yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dalam konteks dakwah Islam. Strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubaligh yang membawa misi Islam di dalamnya. Strategi dakwah yang pertama yaitu perdagangan. Perdagangan pada waktu itu dianggap sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, sehingga dakwah Islam dapat tersampaikan. Tidak hanya para raja dan bangsawan saja yang turut serta dalam kegiatan perdagangan. Akan tetapi, para mubaligh juga melakukan kontak perdagangan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Selain itu, letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang-pedagang yang berasal dari luar, sebagai contoh pedagang Arab, Persia, India, dan Cina yang ikut serta berperan dalam menyebarkan dakwah Islam di Indonesia yang telah lama menggunakan jalur laut sebagai jalur perdagangan. Selanjutnya, strategi dakwah Islam melalui perdagangan ini berdasarkan pada data dan informasi penting yang dicatat oleh Tom Pires, bahwa pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang saat itu belum memeluk Islam. Kemudian mereka mendirikan masjid dan mendatangkan ulama dari luar, sehingga jumlah mereka semakin banyak. Dari situlah kemudian didapati komunitas muslim yang dipelopori oleh pedagang-pedagang muslim. Setelah memiliki keturunan, lingkungan Islam kemudian menjadi semakin luas, sehingga timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Dilanjutkan dengan strategi dakwah Islam yang kedua, yaitu melalui perkawinan. Perkawinan antara wanita muslim dan keturunan raja atau bangsawan lokal, contoh Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Fatak, harus diislamkan terlebih dahulu. Perkawinan antara seorang mudalig dan putri raja, contohnya Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati bersama Putri Kawungaten. Mereka tidak keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya,
Para pedagang muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang relatif lebih baik daripada penduduk pribumi. Ini menyebabkan banyak penduduk yang tertarik untuk menjadi istri-istri para pedagang muslim. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Pada akhirnya, timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Mengutip dari jurnal Kajian Proses Islamisasi di Indonesia, tulisan Latifah Dalimunte, dakwah melalui perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja karena mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga, ada strategi dakwah melalui pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga ke Maluku. Masyarakat yang mendiami Pulau Maluku, terutama Hitu, banyak yang berdatangan ke pesantren Sunan Giri untuk belajar ilmu agama Islam. Bahkan Sunan Giri dan para ulama lainnya pernah diundang ke Maluku untuk memberikan pelajaran Islam. Banyak di antara mereka yang menjadi khatib, muazin, hakim atau qadli dalam masyarakat Maluku dengan memperoleh imbalan cengkeh. Dengan cara-cara seperti itu, maka agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, hingga akhirnya banyak penduduk Indonesia yang menjadi muslim. Pondok pesantren tertua di Indonesia ada di Desa Sodogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur, sesuai nama desanya. Pondok pesantren Sodogiri diperkirakan sudah ada sejak 1745. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu tasawuf. Tasawuf, secara etimologi tasawuf berasal dari kata sofa yasifu, tasawufan artinya suci bersih. Secara terminologi, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang pendalaman dan pemahaman aspek-aspek spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada ilahi. Tasawuf adalah satu yakni upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Tasawuf juga dapat diartikan sebagai metode untuk mencapai kedekatan atau penyatuan antara hamba dan Tuhan, dan juga untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan hakiki atau ma'rifat dan atau inti rasa agama. Sufi, sebutan pengajar tasawuf, mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah terkenal luas oleh masyarakat. Mahir dalam hal-hal magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan. Nah, di sini selanjutnya ada Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri adalah salah satu tokoh ulama, sufi dan sastrawan yang terkenal di Nusantara pada abad ke-16. Beliau berasal dari Barus, sebuah kota kecil di pesisir barat, yaitu Sumatera Utara, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Islam pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Para sufi lainnya, Syekh Lemah Abang dan Sunan Panggung. Selanjutnya, strategi dakwah melalui
kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Contoh lain penyebaran Islam melalui kesenian yaitu seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Para mubalik memperkenalkan alat musik gambus. Nah, di sini juga ada alat musik gambus. Alat musik gambus diyakini berasal dari tanah Arab. Di daerah ini, alat musik gambus dipergunakan sebagai alat musik yang mengiringi lagu-lagu daerah setempat. Masuknya alat kesenian ini di Indonesia diperkirakan bersamaan dengan proses Islamisasi di daerah Sumatera. Alat musik ini diterima dan diadaptasikan oleh orang-orang suku Melayu dan dijadikan salah satu jenis alat musik bagi mereka. Hal ini terbukti bahwa setiap kesenian Melayu bernapaskan agama Islam selalu terdapat alat musik gambus yang digunakan untuk mengiringi kesenian yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam seperti misalnya tari Japin, tari Hadroh, tari Rebana, dan Qosidah. Yang kedua ada pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Selanjutnya di sini ada Masjid Menara Kudus. Masjid Kudus adalah tempat ibadah yang dibangun oleh Sunan Kudus pada 1549. Masjid ini terletak di kota Kudus, Jawa Tengah, yang merupakan hasil asimilasi budaya Islam dan Hindu. Hasil asimilasi budaya Hindu dan Islam pada Masjid Kudus dapat dilihat dari bentuk menaranya yang menyerupai candi. Yang terakhir yaitu strategi dakwah politik. Politik, penyebaran Islam melalui jalur politik dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada raja-raja yang berkuasa. Ketika raja telah masuk Islam, maka masyarakatnya juga akan mengikuti karena rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap raja. Itulah strategi dakwah Islam di Nusantara. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut foto-foto dokumentasi dari kelompok kami.